jalin hubungan dengan baik, atau bisa jadi itu salah satu penghubung supaya kamu bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi. Kenapa sih konsistensi terus yang dibahas? Tentunya kamu sebagai musisi pengen dikenal orang kan? Karena Ayo what's up teman-teman, balik lagi bersama saya Randy Icul di channel Dove Stereo. Jika kalian punya lagu dan lagu kalian ingin ada di Spotify, iTunes, atau digital platform yang lainnya, kalian bisa mensubmit lagunya ke Dove Stereo dengan cara mendownload aplikasi Dove Stereo yang ada di Play Store, atau kalian bisa mengunjungi website www.dovestereo.com. Oke, balik lagi bersama saya kali ini di konten Dove Stereo yang tentunya setiap minggunya 2 kali tayang. Dan tentunya pada kali ini setupnya agak sedikit berbeda teman-teman, supaya lebih fresh lagi dan lebih variatif tentunya. Jadi kalian menontonnya juga tidak bosan gitu. Oke, sebelumnya gimana kabarnya kalian? Baik-baik aja kan? Tentunya udah berapa lagu nih yang dirilis di Dove Stereo? Kalau belum, masa iya dong. Sekarang submit ke Dove Stereo biar lagu kalian ada di Spotify, iTunes, dan juga di digital platform musik, dan juga bisa didengarkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Pembahasan kali ini saya akan sedikit sharing dan juga sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih jika kita ingin menjadi atau ingin seperti musisi besar pada umumnya. Mungkin kita pengen seperti Noah, Ariel Noah, atau musisi-musisi besar yang kalian kenal. Bisa jadi cara ini bisa kalian lakukan untuk bisa seperti mereka. Nah, apa saja cara-caranya? Kalian harus pantengin video ini dari awal sampai selesai. Oke, yang pertama yang bisa kalian lakukan, kalian harus mengembangkan lagi musikal dan juga konsistensi. Terus tingkatkan kualitas dan juga keterampilan musik kamu melalui latihan dan eksplorasi teman-teman. Kamu bisa lebih mempelajari lagi teori musik, teknik, dan juga yang lainnya untuk bisa meningkatkan lagi kualitas musik kalian supaya tidak biasa-biasa aja. Itu bisa dijadikan sebuah hal yang menarik pada kalian sebagai musisi untuk bisa dilihat oleh orang-orang atau mungkin penggemar kalian teman-teman. Jadi kalian harus mengembangkan lagi kualitas musik dan juga tentunya konsistensi. Konsistensi itu tentunya tidak gampang menyerah. Kalian terus bekerja keras dengan yang kalian mampu tentunya, tapi sedikit-sedikit kalian bertahap untuk meningkatkan keterampilan kalian untuk bisa lebih baik lagi. Nah, dengan itu kalian bisa menemukan atau orang-orang bisa menemukan hal menarik dari kalian sebagai musisi untuk bisa digali lagi lebih dalam, atau mereka bisa mencari tahu lebih lagi tentang profil kalian. Tentunya itu bisa menjadikan sebuah terobosan untuk kalian bisa lebih gampang dikenal oleh orang-orang karena kalian punya hal yang menarik dan juga keterampilan musik yang beda dengan musisi pada umumnya. Yang kedua, pemasaran diri yang efektif. Tentunya jika kalian merasa atau kalian ingin menjadi musisi, tentunya kamu harus membuat atau kamu harus mempunyai portofolio diri kamu sendiri sebagai musisi. Kamu harus buat portofolio yang menarik untuk bisa dibaca oleh orang-orang agar orang yang membaca portofolio kamu itu tertarik untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang kamu sebagai musisi. Misalkan kalian membuat portofolio nih, terus portofolionya kalian bagikan ke media partner atau media cetak atau mungkin ke teman-teman kalian untuk bisa di-share lagi lebih banyak lagi. Nah, dengan itu orang-orang yang membaca tentunya akan lebih penasaran pada kalian sebagai musisi. Nah, tentunya tapi yang harus diperhatikan adalah bukan berarti diri kalian, tapi cara penulisan dari portofolio itu, bagaimana cara penulisan agar menjadikan orang-orang itu tertarik dan juga penasaran pada apa yang dia baca. Jadi kamu harus lebih perhatikan lagi cara penulisan yang baik dan benar untuk bisa memberikan rasa penasaran lebih pada orang-orang yang membaca portofolio diri kalian. Tentunya itu bisa menjadikan sebuah hal yang unik dan juga menarik untuk membranding diri kalian ke teman-teman kalian atau ke
beberapa media partner. Jadi media partner itu bisa mempromosikan diri kalian karena portofolio kalian sangat menarik dan sangat unik, dan tentunya bisa menjadikan pembeda dari musisi pada umumnya. Kamu harus lebih meningkat lagi jaringan yang kuat di industri musik, teman-teman. Tentunya industri musik punya jaringan tersendiri. Nah, setelah kamu membuat lagu atau merilis lagu, yang kamu harus lakukan adalah kamu harus menjalin lagi jaringan dan juga hubungan yang kuat di industri musik dengan produser atau dengan teman sesama musisi. Kamu juga harus lebih aktif lagi terlibat di komunitas. Tentunya setiap genre lagu atau genre musik tentunya punya komunitasnya sendiri-sendiri. Nah, kamu harus lebih aktif lagi di komunitas agar apa? Supaya kamu bisa mengeksplor lagi musikalitas kamu dengan teman-teman sesama komunitas atau teman-teman di komunitas kamu. Jalin hubungan dengan baik, atau bisa jadi itu salah satu penghubung supaya kamu bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi khususnya yang ada di komunitas. Nah, itu harus kamu jalin lagi lebih kuat agar kamu lebih banyak dikenal dan juga banyak relasi juga untuk bisa meningkatkan performa kamu sebagai musisi dan bisa menjadi pembeda dengan musisi pada umumnya. Yang selanjutnya, konsistensi dalam kinerja dan juga promosi yang efektif. Nah, tentunya setelah tadi konsistensi terus, kenapa sih konsistensi terus yang dibahas? Karena emang itu aja yang bisa kalian lakukan jika kalian masih kasarnya itu merangkak, teman-teman. Tentunya semua orang tentunya berasal dari bawah. Nah, untuk bisa ke atas itu tentunya mempunyai atau harus melakukan konsistensi yang sangat baik dan juga yang tidak gampang menyerah tentunya, teman-teman. Tapi bukan hanya konsistensi, kamu juga harus melakukan promosi yang efektif, yang menarik untuk bisa memberikan rasa penasaran pada orang-orang untuk bisa mencari lebih dalam lagi tentang profil kamu sebagai musisi. Tentunya kamu sebagai musisi pengen dikenal orang kan? Karena jika orang-orang itu kenal dengan profil kamu sebagai musisi, orang-orang itu juga pasti akan penasaran dengan apa sih yang sudah dibuat musisi ini. Misalkan kalau kamu musisi, tentunya kamu membuat lagu. Nah, jika orang-orang itu sudah kenal dengan kamu sebagai musisi, tentunya orang-orang itu pasti akan penasaran dan akan penasaran lebih dalam lagi tentang apa yang telah kamu buat. Lagunya mungkin, atau karya-karyanya, video klipnya, atau lagu-lagu yang sudah dirilis. Pasti itu bisa menjadikan rasa penasaran orang-orang untuk mencari lebih dalam lagi tentang profil musisi dan juga karya-karyanya. Jadi kalau kamu harus terus konsistensi dalam kinerja kamu sebagai musisi dan tentunya mempromosikan diri kamu lebih efektif lagi supaya menambah rasa penasaran orang-orang untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang profil kamu sebagai musisi. Yang selanjutnya atau yang terakhir, tingkatkan kreativitas dalam bermusik. Nah, kreativitas ini tentunya harus selalu kamu tingkatkan, atau mungkin bisa jadi jangan sampai terhenti, kawan-kawan. Tentunya kreativitas itu apa sih? Ya, kamu harus terus lebih banyak lagi mencari referensi tentang musik kamu. Sebelumnya sudah merilis lagu, nah di lagu selanjutnya kamu harus lebih memikirkan lagi kreativitasnya supaya berbeda dengan lagu yang sebelumnya. Misalkan nih, kalian merilis lagu, di lagu sebelumnya judulnya Cinta, terus ceritanya tentang orang yang sedang jatuh cinta. Nah, di lagu selanjutnya kamu harus sebisa mungkin mencari kreativitas untuk bisa berbeda dengan rilisan kamu yang sebelumnya, tentunya untuk bisa lebih bagus daripada rilisan kamu sebelumnya. Mungkin di lagu selanjutnya kamu bisa membuat lagu tentang apa yang sedang tren pada tahun ini. Misalkan pasti banyak yang sedang tren. Nah, itu kamu gali, kamu bisa ngikutin hal yang sedang tren pada tahun ini, terus dibuat dengan sekreatif mungkin, dan tentunya tidak menghilangkan ciri khas pada musik kamu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah sebuah terobosan atau sebuah hal yang bisa dijadikan untuk membuat diri kamu sebagai musisi lebih menarik dan juga lebih diminati
dan bisa menambah rasa penasaran pada orang-orang yang belum tahu kamu sebagai musisi. Nah, itu bisa kalian lakukan tentunya dengan meningkatkan kreativitas dalam bermusik, dan juga kamu harus lebih mengeksplor lagi kreativitasnya untuk dimasukkan ke rilisan kamu yang selanjutnya, supaya rilisan kamu yang selanjutnya lebih bagus, lebih menarik, dan juga berbeda dengan rilisan kamu yang sebelumnya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Tentunya pembahasan pada kali ini bisa kalian lakukan dan juga bisa kalian tambahkan, atau mungkin kalian berpendapat ada hal yang harus dilakukan juga selain poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu tentunya bisa kamu pikirkan lagi. Kamu harus lebih banyak lagi berhubungan dengan musisi-musisi yang lainnya untuk sharing atau berbagi ilmu tentang bagaimana sih kita menjadikan atau kita membuat profil kita sebagai musisi itu menarik dan juga diminati banyak orang, supaya lagu kita pun lebih banyak lagi didengarkan oleh banyak orang. Nah, tentunya itu bisa ditambahkan oleh kalian sendiri. Tentunya kalian mencari referensi di hal yang lain. Nah, jika kamu mempunyai pendapat, tulis di kolom komentar. Siapa tahu orang-orang yang sekarang sedang mencari tahu tentang hal itu bisa terbantu atau terjawabkan dengan pendapat kamu di kolom komentar. Jadi tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian tentang bagaimana cara menjadikan profil musisi kita lebih menarik dan juga lebih diminati banyak orang. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Tentunya saya ingatkan lagi, jika kalian ingin lagunya ada di Spotify, iTunes, dan juga digital platform yang lainnya, kalian bisa mensubmit lagu kalian ke Dope Stereo dengan cara mendownload aplikasi Dope Stereo yang ada di Play Store, atau kalian bisa mengunjungi website www.dopestereo.com. Dan juga jangan lupa terus pantengin channel Dope Stereo, karena setiap minggunya pada hari Selasa dan Jumat, Dope Stereo akan selalu update konten terbaru tentang digital musik dan juga distribusi musik dan juga semua hal tentang musik. Jadi subscribe channel Dope Stereo dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kita update konten terbaru, kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dan kalian tidak akan ketinggalan. Oke, sekian, saya Randy Icul, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!